Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini atas izin Allah dan semoga Allah meridhoi, kita berada di Masjid Al-Jabbar. Al-Jabar, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Abi Yudi ditemani oleh sahabat saya, sahabat SMP ya. Sampai sekarang masih bersahabat ya. Innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara. Om Iqbal, Yup. terima kasih nih sudah membawa saya kemari ke Masjid Al-Jabar. Agama dan seni dua domain yang bisa disatukan atau berbeda. Karena kalau hari ini orang belajar agama, kemudian orang bilang nggak perlu seni gitu. Nah sementara kalau kita lihat ini, ya, penampakan Masjid Al-Jabar ini, kayaknya nggak bisa tuh seni dipisahkan. Kira-kira apa sih filosofi seni itu, Om Iqbal? Banyak orang masalah artikan seni, bahkan cenderung mempertentangkan antara seni dan agama. Mempertentangkan. Jadi di kubu yang berbeda. Nah ini yang kemudian malah sering saya lihat, sering saya baca, dan itu satu hal yang sebenarnya tidak tepat ya. Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu indah. Allah itu sangat Menyukai keindahan. menyukai keindahan, dan itulah yang terwujud dalam bentuk diri kita, alam semesta ini, dan kemudian manusia mencoba meniru apa yang Allah lakukan dengan membuat seperti ini kan. Ini bentuk olah pikir manusia, bagaimana manusia itu berpikir membuat sebuah bangunan, pengetahuan mendirikan bangunan, teknik sipil kan ini ya. Iya, iya. Ini adalah sebuah manifestasi, sebuah wujud bahwa manusia itu meniru Allah. Iya. Ya kan? Oh, misalnya kayak gini bentuknya mirip gunung gitu kan. Jadi kalau kita sebagai muslim yakin ya, apapun yang terbesit dalam pikiran kita itu adalah ilham, dan itulah yang mendorong kita untuk berbuat. Iya. Nah, seni itu kalau kita kaji lagi ya, menurut ensiklopedia dunia, seni itu sebenarnya keahlian membuat sesuatu. Iya, keahlian. Iya. Nggak sembarang orang yang bisa Sembarang. Jadi membuat. kita harus punya pengetahuan dulu kan. Untuk membuat sebuah bangunan seperti ini nggak mungkin kita nggak sekolah Arsitek seni. arsitek seni. Sipil juga itu bagaimana mendirikan bangunan seperti ini tidak roboh, tidak kalau gempa tidak rusak gitu. Bagaimana menara tinggi ini bisa kokoh, itu kan ada ilmunya. Ketika kita ikro, kita belajar, dan ini semua adalah ilham dari Allah, petunjuk dari Allah. Nah, manusia coba belajar dan meniru, mencontoh, Ya. nah sehingga menghasilkan karya. Dalam sebuah diskusi juga disebutkan, Innallaha yuhibbul muhtarif. Allah itu menyukai orang yang berkarya. Kenapa tiba-tiba ketika orang belajar agama, sudahlah berhenti berkarya, sudahlah berhenti berseni. Ya. Tapi ini adalah sebuah penanda buat peradaban juga, bahwa orang Indonesia, Muslim Indonesia sudah meneguhkan gitu ya, posisinya sebagai mayoritas di tanah Pasundan ini gitu kan. Pengen punya satu yang monumental, pengen punya satu penanda bahwa kita ingin mengagungkan Allah. Kalaupun Ya. ada biaya anggaran yang besar, Ya. ada yang komplain ya, Ya. tentu ini menjadi jawabannya. Karya anak bangsa, Ya. seni yang menjadi jejak peradaban Ya. di tanah air, dan Masya Allah. Jadi bukan hanya Masjid Nabawi gitu ya, Ya. itu kan di sana. Bukan hanya Masjidil Haram, Ya. tapi di Indonesia dengan Muslim mayoritas, Ya. walaupun anggarannya lumayan besar, Ya. tapi ini nggak ada campur tangannya arsitek luar negeri, tukang luar negeri, semuanya Indonesia. Indonesia.
Jadi ini bukti bahwa Wah. manusia Indonesia itu berkualitas ya, punya skill yang mumpuni untuk menghasilkan karya-karya yang mendunia lah ya. Pemerintah mengakomodir yang namanya wisata syariah, Ya. dan masjid menjadi destinasi pilihan masyarakat Jawa Barat, Indonesia, bahkan dunia. Dan mudah-mudahan kita bisa merawat ini ya, Om Iqbal ya. Dan artinya karya manusia ini sesuatu yang memang harus dihargai dan insya Allah akan selalu bermanfaat. Om Iqbal, nanti kita lanjutkan. Saya sudah berada di Al-Jabar ini, satu karya yang kemudian menjadikan tema kita hari ini, berbicara agama dan seni. Semoga semakin banyak orang tertarik kemari karena keindahannya, kenyamanannya, dan fungsi masjid itu sendiri juga berkaitan dengan barokah haulahu ya, keberkahan di sekelilingnya. Tadi kita lihat banyak UMKM yang berdagang, yang kemudian dibeli pengunjung dan menjadi destinasi wisata syariah. Fungsi masjid itu ada namanya Baitul Quran. Jadi tempat kita ini memang membaca Quran, tilawah Quran, ya kan? Bahkan Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran. Nah, saya yakin Rasulullah itu kalau murojaah Quran itu pasti merdukan, pasti indah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat. Artinya membaca Al-Quran juga perlu seni, gitu. Ya kan? Nah, kaligrafi gitu. Nah, mungkin kita kembali bicara seni, ya. Kita harus bisa melihatnya secara bijak juga. Dan dengan seni hidup itu menjadi indah kan? Iya. Dengan seni hidup itu menjadi harmonis. Iya. Kemudian seni itu identik dengan sesuatu yang kalau orang itu berhati lembut, hatinya mudah tersentuh. Itu kan senimannya seperti itu. Iya. Kita sering misalnya bergaul dengan seniman itu orang-orang yang hatinya sebenarnya lembut, hatinya mudah tersentuh. Dan itu sebenarnya fitrah manusia. Fitrah manusia. Kalau kita tidak punya jiwa seni ya, kita seperti robot. Iya. Di robot ya cuma mekanik aja, tidak ada kelenturan, tidak ada sentuhan kelemah lembutan. Seni bisa dinikmati gitu, karena dia sesuatu yang indah. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, ketika anak muda berada di pantai, melihat sunset, di gunung melihat sunrise, maka dia kan melihat karya Allah tadi. Lalu dia memujinya kan, subhanallah gitu ya, masya Allah, tabarakallah gitu ya. Nah, karya manusia juga kita mengapresiasinya gitu kan, dan takjub gitu, apalagi dengan karya-karya Allah, warna gitu ya, kemudian yang lainnya gitu. Nah, artinya seni ini mendekatkan kita pada agama ya, harusnya ya. Bukan seni menjauhkan dari agama. Jadi seharusnya bukan melanggar hukum Allah ya, tapi justru seni itu menjalankan segala aturan Allah, kemudian membuat semakin dekat dengan Allah, dan kita semakin tertarik ya untuk mendalami agama. Nah, kenapa kita menjadi musuh seni ketika kita beragama? Atau kenapa kita ketika menjalankan ke seni harus meninggalkan agama? Jadi dengan berseni kita tidak meninggalkan agama, dan ketika kita beragama kita juga tidak meninggalkan seni, karena seni itu juga kehidupan kita beragama itu sendiri ya. Demikian, terima kasih dari Masjid Al-Jabar, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berbagi, ayo peduli.